Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita diberikan kesehatan kekuatan sehingga kita masih bisa bertemu walaupun secara online ini dalam rangka membahas tentang materi di pertemuan 10 ini, yaitu tentang perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha lainnya. Oke teman-teman, marilah kita simak berikut materinya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ada beberapa poin yang harus kita lihat dari materi ini, di mana diharapkan kepada seluruh mahasiswa di akhir sesi pertemuan ini sangat diharapkan sekali mahasiswa bisa menjelaskan ya terkait dengan perbedaan dan karakteristik dan lain sebagainya tentang UMKM maupun koperasi ini. Oke, berikutnya kita lihat bahwa di dunia bisnis beberapa jenis usaha yang sering kita dengar ya, yang kadang ada di sekitar kita, dan masing-masing jenis usaha ini mempunyai karakteristiknya sendiri, baik dari sisi landasan maupun sampai kepada pembagian keuntungannya. Nah, di sini kita lihat ada perseorangan ya, kemudian ada koperasi, BUMN, badan usaha milik negara, kemudian ada CV, kommanditur Venoxep ya, ada usaha dagang, kemudian ada BUMDes, badan usaha milik desa, kemudian ada PT perseroan terbatas. Nah, masing-masing usaha ini punya konsekuensi tersendiri ya dalam memajukan usahanya sesuai dengan arah yang mereka bawa, yang tentunya adalah mereka mempunyai tujuan akhir bagaimana kemudian meningkatkan kemakmuran bersama gitu ya. Itu tujuan akhirnya yang mereka capai, walaupun jalan yang mereka tuju itu berbeda-beda gitu ya. Misalkan di perseorangan dia akan membantu ya perekonomian keluarganya dengan mendirikan usaha jualan atau kios ataupun warung ya, yang kemudian dari usaha itu pelakunya mampu memberikan pemasukan dalam bentuk finansial yang bermanfaat bagi kehidupan keluarganya gitu ya, sekaligus dia melayani kebutuhan dari para konsumen di sekitar daerahnya. Begitu juga di koperasi gitu ya. Koperasi juga mempunyai landasan yang luar biasa gitu ya, yang kemudian dia sudah kita bahas sebelumnya, yang memang punya landasan yang berasaskan ya kekeluargaan, kemudian landasan idenya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian koperasi juga mengalami berbagai macam perubahan ya, mulai dari zaman sebelum merdeka sampai kepada saat ini telah mengalami beberapa kali revolusi ya di tubuh koperasi ini, sampai sekarang undang-undang yang berlaku itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Begitu juga badan usaha lainnya ya, yang tidak kalah dinamisnya, sehingga jenis usaha ini tentunya mempunyai sesuatu yang mereka ingin wujudkan. Tentunya kita lihat dari slide berikut ini ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas ya. Bagaimana kemudian koperasi, swasta ataupun badan usaha milik negara ini dari beberapa karakteristik ya. Yang pertama kita coba tinjau misalkan dari sisi jiwa ya. Koperasi ya, dia berasaskan kekeluargaan, swasta asas keuntungan atau peningkatan nilai value ya bagi para pemegang sahamnya atau para shareholder, stakeholder maupun
uh, debt holdernya. Kemudian negara dia berasaskan atas kepentingan umum ya, misalkan di bandara itu ya, atau Pertamina atau bank-bank yang berskala nasional, salah satunya adalah Bank BRI misalkan, yang sudah mempunyai ratusan cabang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia, baik di darat maupun di laut. Begitu juga di yang kedua, kita lihat dari rasionalitas ekonomi juga, kita meninjau di sini menekan ongkos rendah-rendahnya ya, rasionalitas ekonomi, di mana di koperasi itu bagaimana dia meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan meminimais expenditure-nya, pengeluarannya, untuk melakukan maximizing utilitasnya. Jadi koperasi di sisi ini punya manfaat secara ekonomi, sekaligus juga secara sosial ya, dan budaya, di mana koperasi itu lahir dari roh yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian swasta, di mana dia mengejar hasil yang sebesar-besarnya dengan efisiensi, dengan efektivitas, sehingga juga melahirkan sebuah produktivitas gitu ya. Dan di dalam swasta juga kita lihat bahwa mereka juga saat ini selain mengejar hasil atau keuntungan yang sebesarnya atau value yang sebesar-besarnya, mereka juga mulai memikirkan dampak yang mereka timbulkan dari aktivitas operasi yang mereka lakukan sejauh ini ya. Seperti setiap perusahaan yang besar tentunya punya dana CSR yang mereka keluarkan, dan dana CSR ini kadang diarahkan dalam berbagai program yang tentunya adalah bagaimana kemudian mereka mengambil peran ya, baik di bidang sosial maupun bidang pendidikan ataupun bidang-bidang lainnya yang tentunya akan mampu berdampak secara lokal atau dalam wilayah beroperasinya perusahaan tersebut, maupun dalam lingkup nasional gitu ya. Tentunya ini mereka lakukan bukan semata-mata ingin mengembalikan citra ya, tapi juga ini juga bermanfaat bagi mereka agar mendapatkan keunggulan sosial atau nilai sosial yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan CSR ini. Begitu juga di badan usaha negara menggunakan dana sesuai tujuan dan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Tentu badan usaha negara ini bersifat terpusat gitu ya. Misalkan diatur oleh negara gitu kan, kemudian dari negara tersentralistik gitu ya, tersentral seperti BRI gitu ya. Kemudian di tingkat itu di tingkat pusat tadi, Pertamina seperti itu di tingkat pusat. Kemudian di tingkat provinsi ada juga badan usaha milik provinsi gitu ya. Kemudian sampai kepada badan usaha milik desa gitu ya. Yang ini tentunya secara pengelolaan atau rasionalitas ekonominya sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional tentunya. Cuman secara manajemen dan pengembangan itu diarahkan sesuai dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah. Ya. Kemudian berikutnya berbicara tentang bentuk organisasi koperasi, itu didasarkan atas inisiatif bersama, karena di situ koperasi juga melibatkan ya banyak sekali anggota-anggota yang kemudian menjadi pendiri dari koperasi itu gitu ya.
dan di mana koperasi juga menjadi inisiatif secara bersama dari beberapa orang gitu, yang istilahnya punya garis perjuangan gitu ya, atau punya pemikiran yang sama dalam mengentaskan permasalahan sosial, budaya maupun ekonomi ya. Kemudian swasta itu biasanya diinisiasi oleh perorangan ya, karena mereka melihat salah satunya adalah faktor peluang gitu ya. Kemudian mereka juga melihat uh, adanya istilahnya itu em, faktor-faktor produksi yang cukup banyak di sekitarnya ya, yang belum diolah atau dinaikkan rantai nilainya. Mereka berinisiatif dengan adanya modal yang mereka miliki, kemudian mereka mendirikan sebuah usaha swasta ini gitu. Uh, Kemudian badan usaha negara ini juga inisiasi oleh pemerintah dan lembaga perwakilan yang ada di sana melalui mekanisme gitu ya, demokrasi tentunya. Kemudian kontrolnya juga selain kontrol lewat mekanisme yang ada dalam internal organisasi, juga pemerintah juga sebagai pemegang saham yang besar punya kontrol yang besar juga dalam mengarahkan organisasi di BUMN ini gitu ya. Berbeda dengan swasta gitu ya. Swasta kontrol organisasi biasanya dipengaruhi oleh besarnya jumlah saham, juga dipengaruhi oleh kontrol yang ada dalam internal di perusahaan itu, walaupun banyak sekali menimbulkan konflik gitu ya. Baik itu konflik yang ditimbulkan antara pengelola perusahaan dengan pemiliknya, kemudian pengelolanya dengan para kreditornya gitu ya. Sehingga dengan adanya kontrol ini diharapkan pengelolaan perusahaan swasta maupun negara ataupun koperasi ini bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Sementara di organisasi ya, di bentuk organisasi inisiatif bersama di koperasi itu, kontrolnya juga lewat anggota-anggota yang terlibat dalam organisasi koperasi itu gitu. Mereka mempunyai hak dan kedudukan yang sama gitu. Sehingga mereka seharusnya ya bisa lebih cepat berkembang, karena banyak pola-pola pemikiran yang kemudian yang harus disinergikan ya untuk memajukan dari usaha koperasi itu gitu. Kemudian berbicara tentang mekanismenya ya, dari sisi karakteristik mekanisme, ada usaha bersama dan tanggung jawab bersama, pembagian hasil sesuai dengan jasa masing-masing dalam usaha bersama itu gitu. Jadi di koperasi itu mekanisme pemberian atau pengambilan keputusan memang didasarkan pada rapat anggota gitu ya. Namun dalam rapat anggota juga semua elemen dalam koperasi itu mestinya dilibatkan gitu ya. Dan ini juga telah diarahkan yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 ya tahun 2012. Kemudian swasta, di mana kadang mereka mengandalkan suatu mekanisme pasar gitu ya, di mana mereka melihat bahwa kadang ini yang kuat menjadi suatu mangsa bagi yang lemah gitu ya. Walaupun dalam prakteknya ini sering kita lihat dan sering kita dengar di mana yang kuat itu akan menjadi mangsa bagi yang lemah gitu ya. Jika tidak, yang lemah ini setidaknya harus merapat gitu ya dengan yang kuat itu melalui strategi kemitraan gitu ya. Seperti yang saat ini kita lihat bahwa di mana perusahaan-perusahaan besar mulai membangun mitra gitu ya. Katakanlah perusahaan rokok gitu ya, kita lihat mereka membangun mitra-mitra dengan toko-toko yang ada di daerah-daerah terpencil, yaitu daerah di sekitar
jangkauan mereka, atau bahkan daerah-daerah yang secara nasional gitu. Mereka membangun relasi itu untuk apa? Untuk bagaimana mempertahankan posisi pasarnya gitu ya. Jika mereka mampu mempertahankan posisi pasarnya, maka mereka akan terus berkembang. Kemudian yang berikutnya dari badan usaha milik negara, biasanya mekanismenya itu melalui alokasi anggaran yang sudah ditetapkan secara terpusat gitu ya. Kemudian dari anggaran itu dikelola secara efektif, efisien dan produktif oleh manajemen di lingkungan BUMN itu gitu. Kemudian kita selanjutnya berbicara tentang perkumpulan ya. Di PT modal itu dikumpulkan secara motif tertentu gitu ya. Tentunya adalah motif ekonomi, yaitu mencari keuntungan gitu ya. Biasanya para pemilik itu mengharapkan sekali gitu ya adanya pembagian dividen gitu ya dalam setiap periode usaha dari badan usaha tersebut. Nah, dari adanya dividen ini juga pemegang saham akan mendapatkan kesejahteraannya gitu. Di samping jika perusahaan itu sudah melakukan go public, tentu perusahaan itu akan menjual sahamnya ke publik, di mana juga para pemegang saham akan mendapatkan beberapa keuntungan gitu ya. Selain keuntungan dividen tadi, juga mereka mendapatkan capital gain ya, yang menjadi selisih harga beli dan harga jual dari saham yang mereka miliki gitu. Kemudian dari koperasi, di mana perkumpulan itu ada orang-orang atau badan usaha gitu ya, yang secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan gitu ya, sosial, ekonomi dan budaya gitu ya. Nah, biasanya ini latar belakang yang sama, kemudian profil yang sama, kemudian sumber daya alam yang sama, sehingga mereka berkumpul kemudian membangun dan mengelola SDA-nya itu untuk ditingkatkan value-nya, baik secara ekonomi itu tadi, secara sosial maupun secara budayanya itu tadi. Sehingga dari pengolahan yang efektif itu akan mampu meningkatkan nilai kesejahteraan daripada anggota dalam koperasi itu gitu. Sementara di perusahaan atau di UMKM itu yang berbentuk PT gitu, tentunya di sini perkumpulan itu adalah orang-orang yang punya modal gitu ya, yang mungkin hari ini kita lihat bahwa kadang orang atau perorangan juga asalkan punya modal atau punya anggaran yang lebih, dia bisa melakukan transaksi gitu ya, investasi saham-saham yang mereka bisa beli di pasar modal gitu ya, yang biasanya yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia gitu ya. Dan pintu masuk bagi para pembeli saham atau investor ini sangat terbuka dan berpeluang besar ya, karena saat ini dari sisi regulasi sangat mendukung investor retail atau investor kecil itu untuk masuk menanamkan modalnya di perusahaan perseroan terbatas yang tentunya adalah sudah go public. Kemudian dari sisi siapa yang berperan di sana gitu ya, di PT saham itu tergantung besar kecilnya gitu ya. Semakin besar sahamnya, dia juga akan semakin besar perannya gitu ya. Dia sebagai pemegang saham mayoritas, dia akan tentunya bisa mengendalikan dari koperasi itu gitu ya. Oleh karena itu efektivitas pengelolaan perusahaan tentu juga dapat dilihat dari efektivitas daripada pemegang saham ini, yang memberikan suntikan baik dari sisi kemampuan manajemen
usahanya ataupun dari sisi image yang tentunya dimiliki oleh para pemegang saham itu, tentunya saham mayoritas di perusahaan itu gitu. Kemudian berbicara juga di koperasi gitu ya. Koperasi itu biasanya yang berperan itu adalah jasanya terhadap koperasi gitu ya. Semakin besar jasanya gitu, semakin besar pula dia akan mendapatkan SHU-nya ya, sisa hasil usahanya. Karena jasa di sini adalah semakin besar dia menggunakan jasa koperasi itu gitu, dia juga akan mendapatkan SHU yang lebih tinggi gitu. Kemudian dari sisi suara, PT di perusahaan perseroan terbatas, satu saham itu punya satu suara gitu ya. Sementara di koperasi itu satu anggota itu satu suara, bukan besar kecilnya modal yang disetor gitu ya. Jadi di dalam koperasi itu walaupun ditentukan beberapa kategori penyetoran gitu ya, ada simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian simpanan sukarela ataupun simpanan hibah lainnya ya, yang untuk diarahkan pada proyek-proyek tertentu. Tentunya hal ini tidak membuat mereka memiliki banyak suara ketika dilakukan rapat tahunan gitu ya, rapat anggota tahunan gitu ya. Mereka tetap memiliki satu suara. Jadi yang ketiga, dari sisi tinjauan ekonomi atau tujuan ekonomi, perseroan terbatas dapat mendapatkan kekayaan dari pemegang sahamnya, kemudian alat peningkatan kekayaan individu gitu. Karena apa? Karena kadang di PT itu orang-orang yang mempunyai modal atau yang mempunyai jaringan ya. Modal di sini bisa dalam bentuk uang gitu ya, bisa juga dalam bentuk skill gitu ya, ilmu, jaringan pertemanan dan lain sebagainya ya. Sehingga mereka mampu menciptakan atau mendirikan sebuah usaha perseroan terbatas gitu. Nah, selama mereka beroperasi gitu ya, mereka akan meningkatkan value gitu, perusahaan itu meningkatkan value yang bermanfaat bagi kepentingan pemilik usaha tersebut gitu. Kemudian dari sisi koperasi, dia mengarahkan kesejahteraan itu tentunya adalah berfungsi secara sosial dalam masyarakat dan secara individu para anggotanya gitu. Koperasi juga menjadi alat perjuangan ekonomi bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang dibangun dalam koperasi itu, nilai kekeluargaannya itu sangat-sangat mengakar gitu ya dalam siklus kehidupan bangsa Indonesia gitu. Oleh karena itu, di koperasi mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Karenanya kesejahteraan anggota dan masyarakat ya itu menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam kegiatan operasi suatu koperasi. Kemudian dasar bagi keuntungan gitu ya, di perusahaan perseroan terbatas di mana laba itu melalui rapat umum pegang saham ya, ditentukan berapa kemudian dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham itu gitu. Itu melalui mekanisme RUPS gitu, rapat umum pegang saham. Biasanya ini periodenya tahunan ke di akhir periodenya di kadang tiap-tiap perusahaan itu punya mekanisme RUPS yang bisa diselenggarakan, kadang ada di bulan Desember, kemudian ada di Januari, Februari dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan kesepakatan dalam RUPS ini. Kemudian dari sisi SHU gitu ya, SHU sisa hasil usaha dilaksanakan melalui mekanisme atau melalui rapat anggota gitu yang sesuai dengan ADART koperasi gitu. Di mana rapat anggota itu tadi biasanya dihadiri oleh sepertiga anggotanya gitu ya, atau yang lebih jelasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, atau yang disesuaikan dengan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam koperasi terkait. Sehingga apa? Sehingga kadang ADART ini kadang bisa dilaksanakan beberapa kali dalam setahun gitu ya, sesuai dengan kesepakatan dalam ADART koperasi terkait. Kemudian berbicara tentang hubungan individu gitu ya, dalam PT itu biasanya kurang erat gitu ya hubungan individu. Karena apa? Karena adanya mekanisme persaingan gitu ya. Jadi kadang mereka bersaing kadang secara kompetitif, yang dimana yang kuat itu juga menjadi mangsa bagi yang lemah juga. Dimana dalam individu juga berperan seperti itu. Namun pada sisi ini perusahaan juga punya kode etik gitu ya, bagaimana harus mereka bersikap gitu ya, dan bagaimana juga mereka harus berupaya gitu ya, dalam mengembangkan kinerja mereka dalam koperasi, dalam perusahaan itu gitu. Sehingga apa? Sehingga individu yang paling berkompeten ya akan cepat mengalami peningkatan jenjang karir itu dalam perusahaan itu gitu. Kemudian dalam SHU itu ya, selain hubungan individu itu lebih erat karena dibangun dari asas kesamaan sejarah tadi, kesamaan latar belakang historis atau latar belakang budaya atau ekonomi gitu ya, sehingga hubungan mereka itu sangat erat gitu, dan kekeluargaan. Dan karena ketika mereka sangat erat gitu ya, seharusnya gitu ya koperasi itu bisa lebih berkembang lebih cepat gitu ya. Artinya kalau kita memakai filosofi sapu lidi itu ya, ketika mereka bersatu yang menjadi satu ikat sapu lidi, mereka akan mampu membersihkan apapun yang ada di di lingkungannya gitu ya. Namun ketika mereka bercerai, mereka tidak akan mampu juga akan membersihkan satu helai daun pun gitu ya, atau satu permasalahan pun gitu. Ini yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan koperasi yang harus dijiwai lagi ya, agar koperasi itu bisa seharusnya berkembang lebih cepat gitu ya dari jenis usaha lain gitu. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa beberapa juga perbedaan dari sisi perkumpulan gitu ya, di mana perusahaan atau UMKM gitu ya, jenis modal atau sahamnya secara motif tertentu gitu ya, sudah jelas sekali tadi ya, dia motifnya itu ekonomi gitu. Kemudian koperasi, orang-orang atau badan usaha yang suka rela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi di bidang sosial, ekonomi, dan budaya dengan memiliki perusahaan bersama dikendalikan secara demokratis ya. Di sini ada anggota adalah pemilik juga sekaligus pelanggannya gitu kan. Ini tentu menjadi sebuah pola yang seharusnya ini ideal gitu ya, dan juga diharapkan implementasinya juga ideal juga gitu, sehingga badan usaha koperasi dan perkumpulannya bisa semakin besar perkembangannya gitu. Kemudian berikutnya dari sisi motif ya, di mana PT juga dia memaksimalkan profit gitu ya. Ya, kita lihat bahwa PT juga ada beberapa PT atau oknum dari perusahaan gitu ya, atau UMKM gitu, yang hanya mengandalkan atau berpikir untuk mencari keuntungan, sehingga dampak yang timbulkan itu seperti kerusakan alam atau kerusakan lingkungan gitu ya. Yang hal ini juga tidak semua perusahaan juga melakukan tindakan seperti ini gitu ya. Namun karena mereka dijiwai oleh asas memaksimalkan profit, sehingga mereka berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar yang semaksimal mungkin gitu ya, dengan pengeluaran yang seminimal mungkin gitu ya. Namun kalau dikaitkan dengan prinsip berinvestasi ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji itu ya, di mana prinsip investasi itu ya high risk high return gitu ya. Jadi semakin tinggi ini kita
semakin besar juga keuntungan yang kita dapatkan gitu ya. Kemudian dari sisi pelayanan, sebaik-baiknya pada anggota dan masyarakat, yaitu koperasi gitu. Hal ini juga menjadi sangat menarik di masyarakat, yang ini juga perlu kita dukung bersama sebetulnya koperasi itu gitu. Oke, pajak penghasilan gitu ya. Dari sisi pajak, PT itu dikenakan pajak gitu ya, teman-teman ingat di PT UMKM gitu ya, yang berbentuk PT itu dikenakan pajak penghasilan. Sementara di koperasi tidak dikenakan di luar negeri gitu ya, tapi Indonesia koperasi dikenakan PPh. Ini juga menjadi sebuah pertimbangan penting yang kemudian kita coba dorong ya, agar bagaimana koperasi di dalam negeri juga tidak dikenakan pajak seperti di dalam negeri, karena sesuai dengan asasnya gitu ya, dimana memang koperasi ini punya kepentingan publiknya itu lebih besar gitu ya, kepentingan sosialnya, kepentingan budayanya juga besar gitu, yang seharusnya gitu bebas pajak gitu seperti di luar negeri. Kemudian berbicara juga dari sisi dasar hukumnya gitu ya, di mana koperasi itu didasari secara konstitusional, itu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sementara UMKM itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 gitu ya. Kemudian secara definisi, di mana koperasi itu adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh perorangan atau kelompok demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian definisi mikro ya, usaha kecil mikro, usaha mikro kecil menengah atau yang biasa disebut UMKM, atau istilah umum dalam kajian ekonomi merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha ya. Badan usaha itu kita berbentuk CV, PT atau UD tadi ya. Kemudian dari sisi keanggotaan, koperasi semua yang tergabung menjadi anggota adalah memiliki kedudukan hak yang sama. Sementara PT itu UMKM gitu ya, keanggotaan itu akan sebanding dengan besarnya modal yang dimiliki tadi ya. Share-nya mereka itu apakah kecil besar itu akan menentukan sebagai pengambil kebijakan. Jika dia share-nya besar, itu sahamnya besar. Kemudian besarnya modal akan berpengaruh pada status dari anggota tersebut gitu, jelas sekali ya. Kemudian dari sisi pengelolaan modal ya, di mana koperasi juga modal koperasi adalah modal yang diterima dari iuran anggota yang bergantung pada pemanfaatan jasa koperasi itu. Kemudian dari UMKM ya, di mana UMKM bergantung pada penambahan modal untuk pengembangan usaha yang datang dari luar. UMKM juga mempunyai kategori dan tingkatannya sesuai dengan modal, sehingga jumlah tenaga kerja dan sales volume juga per tahun ya, kategori juga disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dan sales volume per tahunnya gitu. Sehingga UMKM juga gitu ya, karena misalkan UMKM perseorangan, kadang ini menjadi ketergantungan mereka untuk meminjam uang dari luar gitu ya, karena akses mereka keluar juga sangat terbuka sekali gitu ya, baik akses mereka ke lembaga keuangan gitu ya, maupun akses mereka ke koperasi sendiri dalam membiayai UKM itu, usaha produktifnya tadi gitu. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Kemudian berbicara tentang kepemilikannya, dalam koperasi kepemilikannya adalah milik bersama, setiap anggota yang tergabung adalah pemilik dari koperasi tersebut gitu. Kemudian dari UMKM gitu ya, kepemilikan itu adalah kepemilikan dari orang-orang yang punya saham di perusahaan tersebut, di UMKM tersebut gitu. Ketika dia tidak punya saham di situ, berarti walaupun menjadi anggota dari UMKM tersebut, dia bukan sebagai pemilik dari usaha tersebut. Kemudian dari sisi keuntungan ya, koperasi menggunakan keuntungan itu untuk dikelola kembali dan digunakan lagi oleh para anggotanya gitu ya. Keuntungan dibagi melalui mekanisme RAT tadi di atas ya. Kemudian keuntungan UMKM juga melalui mekanisme ya RUPS, dan keuntungan juga digunakan untuk kegiatan investasi, dividen maupun pengembangan usahanya yang akan
meningkatkan itu ya, maximizing utilitas dari perusahaan atau UMKM tadi, sehingga UMKM ini bisa naik kelas gitu ya, levelnya naik kelas, yang hari ini banyak sekali dilakukan riset, dan beberapa UMKM juga ya lebih kurang 17% dari 60,7 juta UMKM Indonesia, ini riset tahun 2015 gitu ya. 17%-nya dari 67 juta itu sudah naik kelas gitu. Artinya apa? Artinya tolan UMKM ini mulai semakin dilirik kemajuannya oleh berbagai lembaga-lembaga keuangan yang menyokong permodalan dari UMKM. Karena akses untuk modal dari luar dari UMKM ini tentu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dari UMKM yang dimiliki atau yang ada di daerah tertentu atau terkait. Kemudian saat ini berbicara tentang perbedaan dan antara koperasi dan UMKM, ini menjadi sebuah titik penting yang menjadi suatu pola baru yang diharapkan nantinya menjadi skill ya, baik skill sosial, skill ekonomi maupun skill budayanya untuk teman-teman, agar memberikan nafas baru bagi pengembangan koperasi maupun UMKM di Indonesia ya, sehingga posisi koperasi dan UMKM itu semakin berperan penting dalam perekonomian nasional. Dan juga yang paling penting adalah teman-teman tentunya setelah mempelajari ini, selain memahami perbedaan dan karakteristik secara spesifik dari masing-masing koperasi dan UMKM ini, tentu teman-teman juga menjadi bagian gitu ya, yang nantinya bisa menciptakan UMKM atau koperasi-koperasi baru yang produktif gitu ya di masa yang akan datang, ataupun dari sekarang untuk masa yang akan datang. Nah, beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan di sini, ada tugas individu ya. Tuliskan pengertian koperasi dan UMKM dari 20 sumber yang berbeda ya. Misalkan menurut Bung Hatta itu ya, Undang-Undang 17 dan seterusnya. 20 sumber ini lihat bagaimana karakteristik ya pengertian dari koperasi dari masing-masing ilmuwan itu ya. Diharapkan adalah dari pengertian itu teman-teman mendapatkan gambaran yang konkret gitu ya, bagaimana seharusnya gitu ya koperasi itu didefinisikan kembali di masa yang akan datang, agar koperasi membawa warna dan citra baru bagi perkembangan ekonomi nasional. Kemudian jelaskan bagaimana pendapat atau perspektif Anda tentang adanya sentimen negatif maupun positif tentang pelaku usaha di bidang UMKM ataupun koperasi di lingkungan tempat tinggal Anda gitu ya. Coba berikan perspektif baru Anda gitu, bagaimana seharusnya gitu yang terjadi gitu ya, yang adanya dengan yang seharusnya terjadi di masyarakat itu gitu, apa sentimennya mereka gitu ya. Mungkin teman-teman bisa berikan penjelasan dan ditulis tangan semuanya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.